Pasca ditetapkan tersangka, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer alias Nul meminta maaf dan meminta amnesti pada Prabowo. Semoga saya mendapat amnesti Presiden Prabowo. Saya meminta maaf kepada Presiden Prabowo, katanya saat akan digelandang ke mobil tahanan KPK. Amnesti merupakan hak prerogatif yang dimiliki Presiden untuk menghapus hukuman yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Pengampunan jenis ini dapat diberikan Presiden kepada individu atau kelompok yang sudah dijatuhi vonis oleh pengadilan maupun yang masih berproses. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, menyoroti seberapa besar peluang Prabowo memberikan amnesti kepada Nul. Mulanya, Reza menyoroti kedekatan Nul dengan Prabowo karena menjadi loyalisnya sejak Pilpres 2024 lalu. Dia menilai kedekatan tersebut bisa membuka peluang Prabowo akan memberikan amnesti terhadap Nul atau bahkan abolisi. Abolisi adalah penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan hukuman pengadilan pidana kepada seseorang terpidana, penjahat yang melakukan delik. Presiden Prabowo tentu tahu portofolio Ebenezer. Setelah mendukung Jokowi, Nul kemudian memobilisasi dukungannya dan jutaan anggota barisannya ke Prabowo Gibran. Begitu besarnya barisan dan jasa-jasa Ebenezer sehingga Presiden Prabowo bisa saja nanti memberikan amnesti ataupun abolisi kepada Nul, ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 22 Agustus 2025. Reza mengatakan kalaupun akhirnya amnesti diberikan, kasus Nul tidak akan gugur. Dia mengungkapkan keputusan itu hanya berlaku terhadap Nul semata, namun tidak kepada proses hukum dalam kasus yang ditangani KPK tersebut. Beda kisah dengan perkara tipikornya. Seandainya Presiden Prabowo memberikan abolisi atau amnesti kepada Nul, keputusan politik Presiden itu berlaku sebatas bagi si Wamenaker. Keputusan Presiden itu tidak berimplikasi hukum terhadap perkara hukumnya. Jadi perkara hukum yang sempat menjerat Nul tetap aktif dan bisa diteruskan oleh KPK, jelas Reza. Di sisi lain, Reza berharap agar Prabowo tidak serta-merta memberikan amnesti atau abolisi kepada Nul tanpa ada pertimbangan yang jelas. Dia ingin agar Ketua Umum Gerindra itu tetap mempertimbangkan proses hukum yang dilakukan KPK dalam kasus ini. Reza mengungkapkan hal itu semata-mata demi mempertegas posisi pemerintah yang ingin memerangi korupsi. Selain itu, langkah tersebut perlu dilakukan sebagai wujud penghargaan Prabowo atas kerja keras KPK dalam mengungkap perkara kasus dugaan pemerasan tersebut. Terhadap korupsi sebagai kejahatan serius yang bersifat sistemik, Presiden Prabowo memang tidak sepatutnya menihilkan begitu saja berkas hukum yang sudah disusun dengan sungguh-sungguh oleh KPK. Presiden Prabowo harus menunjukkan keberpihakan terhadap KPK yang telah bekerja keras menginisiasi proses pidana guna meminta pertanggungjawaban para pelaku tipikor, tegasnya. Dalam kasus ini, selain Nul, ada 10 orang lainnya yang juga ditetapkan menjadi tersangka. Reza menilai jika nantinya Prabowo hanya memberikan amnesti atau abolisi terhadap Nul saja dan tidak kepada 10 tersangka lainnya, maka berpotensi akan menimbulkan diskriminasi. Menurutnya, potensi itu akibat adanya dua hal yang mengakibatkannya. Pertama, pemberian amnesti dan abolisi tidak didahului dengan asesmen risiko sebelum diberikan kepada pelaku tipikor seperti Nul. Sehingga tidak bisa diramal seberapa mungkin pelaku mengulangi perbuatannya dan akan mendatangkan kebahayaan bagi masyarakat, kata Reza. Kedua, tidak jelasnya tujuan restorasi yang ingin dicapai lewat pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Reza menilai pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristianto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Tom Trikasih Lembong oleh Prabowo tidak memenuhi syarat agar terjadinya restorasi. Hasto memperoleh amnesti setelah divonis 3,5 tahun dalam perkara suap pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Sementara, Tom Lembong diberi abolisi oleh Prabowo setelah divonis 4,5 tahun pada perkara impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak, tahun 2015 hingga 2016. Pemerintah pun menyebut, pemberian pengampunan kepada Hasto dan Tom Lembong demi memberikan persatuan dan kesatuan menjelang HUT ke-80 RI. Reza pun menambahkan tujuan yang disampaikan oleh pemerintah tidak jelas terkait pemberian pengampunan terhadap kedua mantan terpidana tersebut. Demi persatuan, pemberian amnesti ke Hasto dan abolisi ke Tom Lembong, siapa dan siapa yang ingin disatukan. Demi harmoni, di mana logikanya bahwa pemaafan bagi pelaku tipikor akan menciptakan harmoni. Dan demi restorasi, syaratnya adalah pelaku harus mengakui kesalahannya, memohon ampun, dan mengembalikan kekayaan hasil korupsinya. Tom dan Hasto tidak melakukan itu. Bagaimana dengan Nul? Pungkasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.